Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sahabat properti? Dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya di Econ Property, informasi dan konsultasi properti. Sahabat-sahabat properti, seringkali ya kita dengar istilah-istilah dalam dunia transaksi properti, ya kan? Di antaranya adalah ketika orang mau jual atau beli properti, biasanya orang akan menanyakan, ini pertanyaan sangat umum sekali. Pak, tanda jadinya berapa? Pak, uang mukanya berapa? Ya, hari ini saya mau mengulas tentang itu, sahabat-sahabat properti, tentang apa itu tanda jadi, apa itu uang muka, dan hal-hal yang berkaitan dengan kedua istilah tersebut. Ya, kita mulai dari yang pertama adalah tanda jadi. Tanda jadi ini seringkali kita alami ketika kita mau membeli atau melakukan transaksi sebuah rumah atau sebuah tanah juga. Tanda jadi itu sebenarnya istilah lainnya adalah bukti serius, bukti minat, ya. Jadi walaupun belum akad secara resmi di notaris di PPAT, kalau sudah terjadi bukti deal, bukti deal itu biasanya diperkuat dengan membayar uang tanda jadi. Terus Pak, uang tanda jadi besarannya berapa? Ya, besarannya uang tanda jadi sebenarnya variatif ya. Ada yang memakai persentase 1% atau 2% dari nilai total yang ditransaksikan. Misalkan harga tanahnya 100 juta, ya tanda jadinya 1%, Pak, 1 juta, ya. Tetapi ada juga untuk transaksi yang nilainya besar di atas 1 miliar ke atas, itu biasanya tidak menggunakan persentase. Kadang saya sebagai bukti serius ini harga sudah cocok, lokasi sudah cocok, aturan main jual beli sudah cocok, saya kasih tanda jadi 5 juta atau 10 juta. Ini sebagai tanda bukti saja. Nah, jadi uang tanda jadi atau UTJ biasanya disingkat, itu besarannya tidak sebesar uang muka, ya. Nah, nanti kita pisahkan. Jadi tanda jadi itu sebagai penguat, sebagai bukti bahwa sudah terjadi deal, sudah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli, baik lokasinya, harganya, aturan mainnya. Lah, itu semuanya diperkuat dengan yang namanya tanda jadi. Oke. Setelah tanda jadi, Pak, apa yang harus kita lakukan? Yang harus dilakukan adalah kesepakatan tadi ditindaklanjuti ke pihak notaris untuk mengadakan penandatanganan transaksi akad jual beli. Ya, sekali lagi, setelah setelah pembayaran uang tanda jadi, harus disepakati lanjutannya seperti apa. Misalkan, oke, tanda jadi ini saya bayarkan 1 juta rupiah, nanti kita akan ke notaris setelah persyaratan administrasi lengkap, KTP, KK, TUPI, kemudian SPPT pajak, kemudian sertifikat, semuanya sudah di notaris. Lah, itu baru penandatanganan akte jual beli di notaris. Lah, itu kesepakatannya tergantung dua belah pihak. Bisa jadi saya kasih waktu 1 minggu, Pak. Kalau 1 minggu nggak transaksi di notaris, berarti batal. Nah, itu bisa. Waktunya 1 bulan, Pak, karena saya masih di luar kota, bisa. Intinya dasarnya adalah kesepakatan kedua belah pihak.
ya. Itu berkaitan dengan uang tanda jadi. Besarannya itu satu variatif, tergantung kesepakatan. Tapi umumnya adalah kurang lebih 1%. Ya, sekali lagi kalau Anda transaksi mau diminta uang tanda jadi gede, jangan mau. Lebih baik pakai presentase boleh atau sekedar bukti serius saja. Karena ketika terjadi itu belum ada tanda tangan apa-apa, belum ada pegangan apa-apa, kecuali hanya itikat baik ya, moralitas kedua belah pihak. Itu terkait dengan uang tanda jadi. Terus masih dengan uang tanda jadi. Uang tanda jadi itu nanti misalkan batal bagaimana Pak? Ya, kalau misalkan batal, ini saya bilang secara umum, secara hal yang lumrah terjadi di sekitar kita. Kalau uang tanda jadi sudah dibayarkan, terus kok di tengah jalan tidak berlanjut ataupun si pembelinya mundur, itu secara umum itu uangnya hangus. Ya, mengapa kok hangus Pak? Itu kan merugikan. Ya, jadi uang tanda jadi itu sebenarnya sebagai sebuah bukti komitmen, biar tidak mencela-mencele ya. Sekarang kalau uang transaksi sudah terjadi kesepakatan harga deal sekian ratus juta, orangnya mencela-mencele, nggak ngasih uang tanda jadi, berarti kan keseriusannya belum bisa diukur. Nah, tapi kalau sudah memberikan atau membayarkan uang tanda jadi, itu sebagai bukti penguat. Nanti kalau misalkan mencela-mencele, ya uang ini akan hangus. Itu sebenarnya yang agak posisi aman itu ya penjual, karena penjual yang terima uangnya ya kan, sementara yang nerima uangnya dia belum keluar apa-apa, kecuali mungkin paling sekedar kwitansi ya. Itu berkaitan dengan uang tanda jadi. Ada juga kesepakatan yang uang tanda jadinya tidak hangus, ada. Makanya sekali lagi saya sampaikan bahwa uang tanda jadi dalam transaksi properti dasarnya terkuat adalah kesepakatan kedua belah pihak ya. Terus gimana Pak kalau salah satu saling mengingkari? Ya, biasanya jual beli tanah, rumah, properti itu biasanya ada mediator, ada broker, ada maklar. Lah, maklar ini biar yang menjadi saksi untuk perjanjian di awal dulu ya, sebelum dibawa ke notaris ya. Yang kita jadikan mediator tengah-tengah ya, mediatornya maklar itu sendiri yang mempertemukan kedua belah pihak antara penjual dan pihak pembeli ya. Jadi kalau nanti terjadi hubungan prestasi dari salah satu penjual atau pembeli, itu bisa dikenakan sanksi moral lah, sanksi moral. Wah, itu orang itu nggak benar, itu sudah bayar tapi begini begitu. Nah, itu berkaitan dengan uang tanda jadi. Ya, oke, sahabat-sahabat properti, saya lanjut. Yang kedua adalah tentang uang muka. Uang muka itu dengan uang tanda jadi sama nggak? Beda. Ya, sekali lagi ya, uang tanda jadi itu dengan uang muka itu beda. Uang tanda jadi adalah uang sebagai bukti komitmen. Ya, sekali lagi bukti komitmen, bukti serius, itu namanya uang tanda jadi. Kalau uang muka atau DP atau bahasa Inggrisnya down payment, itu berlaku apabila transaksi itu mau menggunakan jasa lembaga keuangan untuk membiayai transaksi itu. Misalkan harga tanahnya atau rumahnya 100 juta, pihak bank hanya meng-ACC cuma 80%, berarti 80 juta kan ya. Yang 80 juta sudah dibayar oleh bank. Lah, kekurangannya kan 20 juta, 20%-nya 20 juta kan. Lah, 20 juta itulah yang namanya dengan DP ataupun down payment. Sebelum uang bank cair, DP-nya disuruh membayarkan terlebih dahulu ya. Jadi jelas ya, uang muka itu
dibayarkan ketika sudah transaksi, dan menggunakan pihak ketiga dalam hal ini perbankan untuk membiayai jual beli tanah ataupun rumah tersebut. Itu namanya uang muka. Sehingga kalau kita lihat banyak promosi dari pengembang itu ada istilahnya DP bisa dicicil ya. DP 20%-nya misalkan tadi ya 20 juta. 20 jutanya bisa dicicil sampai 4 kali. Berarti 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta. Lah, itu yang namanya DP bisa dicicil. Kalau uang tanda jadi tidak bisa dicicil ya. Itu sekali lagi. Jadi kalau DP, down payment atau uang muka itu berlaku untuk pembelian, jual beli transaksi rumah atau tanah yang dibiayai oleh perbankan, hutang. Ya, sekali lagi kalau itu hutang. Kalau nggak hutang, nggak ada istilahnya DP ataupun uang muka. Terus namanya apa, Pak? Kalau transaksinya itu misalkan harganya 1 miliar, dibayar selama 1 tahun. Itu biasanya kami menggunakan istilah pembayaran tahap 1, tahap 2, tahap 3 atau pelunasan. Misalkan kita transaksi 1 unit rumah itu seharga 1 miliar, kita bayarnya 3 kali. Itu langsung ke pihak pemilik, itu nggak pakai DP-DP-an, namanya saya bayar 3 kali, Pak. Tahap 1 bulan pertama, tahap 2 bulan ke-5, tahap 3 pelunasan di bulan ke-12 ya. Itu kurang lebih sahabat properti berkaitan dengan uang tanda jadi dan uang muka. Semoga bermanfaat.